Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Zaki Oktavian Prabowo dengan NIM Gen002515 dari kelompok B4. Pada siang hari ini saya akan uh, mengerjakan laporan tentang anatomi organ genitalia dan uropoetika. Nah, nah jadi di jadi di laporan pertama kita kita akan menjelaskan tentang anatomi penis, skrotum, dan testis. Pertama saya akan menjelaskan tentang anatomi penis dulu. Jadi ini ya bisa dilihat penis tuh ada gambarnya di gambar ini nih. Ini penis. Jadi penis tuh ada beberapa bagian. Pertama ada glans penis, juga ada badan penis, dan juga root penis. Nah, itu glans penis tuh yang paling atas itu ya. Terus di antara dua-duanya tuh yang di bawahnya glans penis tuh ada namanya corpora cavernosa penis yang ditunjuk panah warna biru tuh yang kotak itu. Terus juga ada corpus spongiosum penis. Itu yang berhubungan sama glans penis. Nah, terus penis tuh juga homolog dengan glans klitoris. Penis itu juga terdiri dari dua pars, yaitu ada pars fixa, bulbus, dan crus penis. Terus dia juga ada pars libera. Nah, pars libera tuh dia ada corpus spongiosum dan corpora cavernosum. Selanjutnya setelah penis, saya akan menjelaskan tentang anatomi skrotum. Jadi, skrotum itu berfungsi untuk mengatur suhu testis yang optimal untuk spermatogenesis. Dan si skrotum itu dia tuh mempunyai 9 lapisan untuk membungkus testis. Ini buat lapisan-lapisannya udah ada di gambar ya. Pertama ada fascia dartos, terus ada externa spermaticum fascia cremaster, terus ada muscle and fascia, terus ada internal spermatic fascia, terus ada parietal layer of tunica vaginalis testis, terus juga epididymis, lalu juga ada testis. Nah, testis itu juga ditutupi oleh lapisan visceral dari tunica vaginalis testis. Lalu yang terakhir ada yang paling luar tuh ada kulit dari skrotum sendiri. Nah, setelah penis dan skrotum, saya akan menjelaskan saya akan menjelaskan anatomi testis. Nah, jadi testis tuh dia tuh homolog dari ovarium. Nah, buat bagian-bagian dari testisnya bisa dilihat ya. Ada kepala epididymis, ada tubulus seminiferus, terus ada vas deferens, ada badannya epididymis tadi, terus ada ekornya epididymis tadi. Terus yang di bagian dalamnya tuh dia ada mediastinum testis, terus juga ada spermatic cord. Nah, terus tadi ada vas deferens tadi ya. Terus juga ada tunica albuginea sama ada tunica vaginalis. Nah, ini fun fact aja. Fun fact aja buat testis itu. Testis kiri itu posisinya itu lebih rendah daripada testis yang di kanan. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke laporan 1 yang poin B. Jadi, kita akan menjelaskan jalur perjalanan sperma dari testis hingga keluar melalui ostium uretra externum. Jadi, pertama, ini ya bisa dilihat dari gambarnya nih. Ini merupakan gambar dari saluran reproduksi pria atau organ genitalia maskulina. Dia tuh pertama dimulai dari testis. Nah, di testis itu spermatozoa nanti bakal dihasilkan oleh sel gamet tubulus contortus seminiferus. Nah, terus lanjut ke tubulus rectus seminiferus, lalu lanjut lagi ke arete testis, lanjut lagi ke ductuli efferentes, lanjut lagi ke epididymis, lanjut lagi ke ductus deferens, lanjut lagi ke ampulla ductus deferens. Habis itu habis itu nanti akan lanjut ke ductus ejaculatorius dan bakal bersatu dengan saluran saluran kencing itu. Terus selanjutnya akan berlanjut ke ostium ductus ejaculatorius. Setelah itu dia bakal berlanjut ke uretra pars prostatica. Setelah uretra pars prostatica, nanti akan lanjut ke uretra pars membranacea. Habis dari uretra pars membranacea akan lanjut ke uretra pars spongiosa. Setelah dari uretra pars spongiosa nanti bakal berlanjut ke ostium uretra externum. Setelah itu selesai dan sperma pun keluar. Nah, selanjutnya dari laporan yang C, kita akan menjelaskan tentang kemungkinan perbedaan anatomi dan klinis dari keluhan pada skenario tersebut, terutama yang mengarah ke torsio testis, varikokel, dan pembesaran prostat. Nah, jadi pertama kita akan membahas tentang torsio testis. Nah, torsio testis itu apa sih? Jadi torsio testis itu ini ya bisa dilihat gambarnya ya. Nah, itu kan ada abnormalitas tuh. Nah, ini bisa kita lihat. Torsio testis itu kayak terpelintirnya funiculus spermaticus
yang berakibat pada strangulasi arteri testikularis yang kemudian dapat menyebabkan infark ataupun nekrosis testis. Nah, itu bisa dilihat ya, yang di gambar, yang di gambar kiri itu gambar testis yang normal. Tuh kayak spermatikoidnya masih normal. Terus bagian testisnya juga masih normal dan epididymisnya juga masih normal. Tapi setelah mengalami torsiotestis, dia tuh bakal terpelintir dia di gambarnya tuh spermatikoidnya tuh dia terpelintir dan itu mengubah posisi epididymis dan juga testisnya sehingga terjadi abnormalitas dan harus segera dibenerin lagi atau diobati. Nah, setelah torsiotestis tadi ada juga klinis yang bernama varicocele. Buat varicocele bisa dilihat gambarnya di kiri itu ya. Jadi kayak varicocele itu kayak ada dilatasi abnormal dari vena pada plexus venosus pampiniformis akibat gangguan aliran darah balik vena. Itu ya bisa dilihat dari gambarnya. Dia terjadi abnormalitas karena ada dilatasi abnormal pada vena plexus venosus pampiniformis. Oke, nah setelah dua klinis tadi masih ada satu lagi klinis yang mungkin terjadi pada pasien pada skenario di atas. Nah jadi itu ada yang namanya BPH. BPH itu kayak nama lain dari pembesaran prostat. Jadi apa sih BPH itu merupakan kepanjangan dari benign prostate hyperplasia. Itu ya bisa dilihat di gambar. Di gambar yang kiri itu dia gambar yang normal. Prostatnya tuh masih tergolong normal ukurannya. Tapi kalau buat pasien yang terkena BPH bisa dilihat di gambar yang kanan itu terdapat pembesaran prostat sehingga aliran dari urinnya pun terhambat dan juga aliran urinnya tuh dia bakal menampung urin lebih banyak karena tidak bisa keluar atau keluar itu lebih dikit daripada biasanya karena terjadi hiperplasia jaringan prostat. Nah, dia tuh bakal menyebabkan obstruksi uretra sehingga menimbulkan kesulitan buang air kecil. Nah, umumnya tuh biasanya terjadi di zona transisi prostat. Penanganannya tuh dia akan harus dilakukan TURP. TURP itu apa sih? TURP itu kayak reseksi transuretral prostat gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke laporan 2, yaitu organ sistem uropoetika. Nah, pertama kita akan menjelaskan tentang pembagian organ sistem uropoetika dan fungsi umum masing-masing organ. Nah, yang pertama akan kita bahas pada hari ini itu ada REN. Nah, jadi REN tuh berfungsi sebagai ada beberapa fungsi seperti ekskresi, filtrasi, regulasi, dan sekresi. Yang pertama kita bahas dulu adalah ekskresi. Nah, dia tuh fungsinya tuh buat menyaring darah dengan membuang sisa metabolit zat kimia zat kimia asing, dan zat-zat yang tidak diperlukan tubuh. Setelah itu, fungsi yang kedua tuh sebagai filtrasi, yaitu membuat filtrasi untuk menyaring darah dan memulai proses pembuatan urin. Selanjutnya ada regulasi. Jadi dia tuh kayak meregulasi untuk mengatur keseimbangan pH, volume, dan komposisi cairan tubuh. Setelah itu akan ada sekresi. Nah, dia tuh sekresi itu untuk mengsekresikan hormon-hormon yang ada pada REN. Terus selain REN ada organ lain yang bernama ureter. Jadi ureter itu fungsinya tuh sebagai penyalur. Ingat aja ureter tuh nganter gitu kan, kayak dia tuh fungsinya tuh buat menyalurkan aliran urin dari ginjal ke vesika urinaria pakai gerakan peristaltik sehingga urin bisa diantarkan ke vesika urinaria. Selanjutnya tadi ya sebelumnya setelah itu akan masuk ke vesika urinaria. Nah, fungsinya vesika urinaria itu dia bakal menyimpan urin sementara sebelum akhirnya tuh bakal dialirkan ke uretra. Nah, habis itu organ sistem uropoetika yang terakhir ada uretra. Nah, uretra tuh berfungsi sebagai menghubungkan vesika urinaria ke luar tubuh. Jadi kayak saluran yang mengeluarkan urin. Nah, itu aja dari organ-organ pada sistem uropoetika. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang alur perjalanan urin mulai dari REN hingga keluar melalui uretra. Nah, terus kita akan menyebutkan bagian-bagian penting yang dilalui dari alur perjalanan urin tadi. Nah, pertama, seperti yang bisa lihat di gambar itu ya, itu pertama kita mulai di nefron dulu. Dari nefron akan disalurkan menuju tubulus proximalis, lalu lanjut lagi ke tubulus descendens Ansa-Henle.
terus akan lanjut lagi ke medula membentuk lengkung loop. Setelah itu akan lanjut ke tubulus ascendens ansa Henle dan melanjutkan perjalanan lagi menuju tubulus colectivus distalis. Setelah itu dari tubulus colectivus distalis akan dilanjutkan ke ductus collectivus, selanjutnya akan dilanjutkan lagi ke papilla renalis, lalu lanjut lagi ke calicus minor, lalu lanjut lagi ke calicus mayor. Nah, setelah calicus mayor, kita akan melanjutkan perjalanan urin dari pelvis renalis serta yang terakhir ureter. Nah, belum selesai. Nah, dari ureter itu nanti dia akan mengantar urin ke vesika urinaria untuk ditampung sebentar. Lalu dari vesika urinaria nanti bakal dikeluarkan melalui saluran uretra. Nah, langsung saja kita akan langsung ke laporan ketiga. Nah, di laporan ketiga ini kita akan menjelaskan dasar-dasar pelvis dan perineum, termasuk kayak diafragma pelvis, membrana perineum, spatium perineum, profundum, serta pembagian regio urogenital dan regio analis. Nah, yang pertama kita akan membahas dasar pelvis dan perineum dulu. Jadi, dasar pelvis itu dibentuk dari 3 lapisan. Yang pertama ada lapisan diafragma pelvis. Nah, itu ada dari musculi. Terus selanjutnya ada lapisan kedua itu membrana perineum yang terdiri dari jaringan ikat, dan yang terakhir ada spatium perineum profundum. Nah, yang digambar ini itu merupakan diafragma pelvis. Nah, selanjutnya muskulus penyusunnya itu ada musculus levator. Nah, buat origonya tuh dia berada di arcus tendineus yang merupakan penebalan dari fascia pelvis. Insertionya tuh dia dibagi menjadi 3 serabut. Yang pertama ada serabut anterior musculus puborectalis yang berinsersi pada corpus anococcygeus. Nah, itu biasanya lebih terlihat dari inferior. Nah, selanjutnya ada serabut intermedia. Itu dia ada di musculus pubococcygeus yang berinsersi juga pada corpus anococcygeus yang tadi, sama kayak puborectalis. Nah, setelah itu ada serabut posterior. Itu dari musculus iliococcygeus yang berinsersi pada corpus anococcygeus dan os coccygeus. Nah, inervasi-inervasinya pertama tuh cabang-cabang nervi sacralis 3 sampai 4. Fungsinya tuh untuk menyokong dan mempertahankan viscera pelvis pada tempatnya, menjaga peningkatan tekanan di dalam pelvis selama mengedan dan mendorong otot abdomen saat batuk, serta ada juga musculus coccygeus. Nah, musculus coccygeus tuh dia berorigo di spina ischiadica dan berinsersio di os sacrum dan os coccygeus. Nah, buat inervasinya dia ada cabang-cabang di nervus sacralis 3 sampai 4. Fungsinya tuh buat menopang diafragma pelvis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perineum. Jadi di perineum itu kita akan membahas tentang membrana perineum dulu. Yang digambar yang di kiri itu ya, yang saya lingkarin merah itu. Jadi membrana perineum itu merupakan fascia tebal berbentuk segitiga yang melekat pada kerangka tulang arcus pubicus. Nah, dia itu terletak horizontal dan ke arah anterior terdapat celah kecil di antara membrana dan ligamen pubicum inferius. Terus di atasnya tuh dia berhubungan dengan ruang tipis yang disebut, nah nih kanannya nih, spatium perineum profundum. Nah, jadi di spatium perineum profundum itu terdapat lembaran otot rangka yang berfungsi sebagai sphincter, terutama untuk uretra, dan sebagai stabilisator tepi posterior membrana perineum. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan laporan dengan bagian luar dari dasar pelvis dan perineum. Jadi itu terletak di bawah dasar pelvis dan dia berbentuk berlian yang dibagi menjadi 2 regio oleh garis khayal yang menghubungkan kedua tuber ischiadicum menjadi regio urogenitale buat di bagian anterior, serta regio analis buat bagian posterior. Bisa dilihat dari gambar ya. Nah, buat batas-batasnya itu ada di anterior. Batas-batas di anterior itu ada margo inferior symphysis pubis, buat di lateral ada ramisio pubica untuk bagian anterior, serta ligamen sacrotuberale untuk bagian posterior. Terus juga batas di posteriornya itu ada apes coccygeus. Nah, struktur utama yang ada pada anus tuh struktur utamanya tuh ada anus. Nah, anus tuh ada lubang akhir saluran cerna serta kanalis analis merupakan saluran pendek sebelum anus. Nah, batas-batasnya itu ya seperti tadi itu, kurang lebih masih sama. Terima kasih. Lanjut. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke poin B. Di poin B kita akan menjelaskan tentang hubungan anatomi pelvis dengan kondisi klinis skenario, terutama mengenai perbedaan pelvis pria dan wanita, bidang Hodge, dan juga episiotomi. Pertama kita akan mulai dulu dengan
perbedaan pelvis pria dan wanita. Nah, buat perbedaan pelvis pria dan wanita itu bisa kita lihat dari gambar ini ya. Di gambar tuh kita bisa menemukan banyak perbedaan yang akan saya jelaskan satu persatu, mulai dari bagian aditus pelvisnya dulu. Jadi buat bagian aditus pelvisnya, uh, buat bagian wanita itu aditus pelvisnya itu bulat. Tapi kalau pria tuh berbentuknya seperti jantung atau seperti hati. Bisa dilihat dari gambar juga ya. Terus buat di exitus pelvis, buat wanita tuh luas karena buat lahirin bayi. Nah, sedangkan pria tuh sempit karena nggak buat apa-apa. Nah, terus buat osakrumnya, buat cewek tuh pendek, luas, kurang melengkung. Tapi kalau cowok tuh panjang, sempit, melengkung ke depan. Terus buat os coccygeusnya, buat cewek itu lentur, sedangkan cowok tuh kuat. Terus untuk os iliumnya, buat cewek tuh miring ke lateral, serta buat cowok tuh lebih tegak. Terus cavitas pelvikus nya cewek itu dangkal dan luas, tapi kalau cowok tuh dalam dan sempit. Terus tulang pelvisnya tuh tipis, buat cewek tuh tipis dan tidak kuat, sedangkan kalau cowok tuh tebal dan kuat. Nah, lanjut nih, kita akan membahas tentang bidang HOTS. Nah, bidang HOTS tuh ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bidang HOTS. Jadi ada bidang HOTS pertama, itu tuh lokasinya tuh setinggi aditus pelvis. Terus bidang HOTS 2, dia tuh tempatnya kayak yang ditarik melalui tepi bawah simfisis oosis pubis dan sejajar dengan bidang HOTS 1. Terus bidang HOTS 3 tuh dia setinggi spina ischiadica dan sejajar dengan bidang HOTS 1 dan 2. Selanjutnya ada bidang HOTS 4 yang posisinya tuh setinggi os coccygeus dan sejajar dengan bidang HOTS 1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini kita bisa dilihat ini ada gambar episiotomi. Jadi episiotomi itu apa sih? Jadi episiotomi itu kayak prosedur insisi di posterior organ-organ genitalia feminina pada kondisi partus. Nah, prosedur ini itu biasanya dilakukan ketika fase 4 partus normal pada kehamilan pertama. Nah, prosedur ini kayak nggak wajib dilakukan gitu loh, tapi wajar banget buat dilakukan untuk mengurangi laserasi dan melebarkan jalan lahir. Nah, juga terdapat beberapa metode episiotomi. Nah, 2 yang sering dilakukan adalah epis medialis dan epis mediolateral. Ini ya buat episiotominya tuh bisa dilihat ada gambarnya nih prosesnya kayak gini. Jadi kayak dipotong biar melebarkan jalan lahir. Gitu. Nah, alhamdulillah telah selesai laporan yang saya buat. Semoga bermanfaat dan semoga lancar. Nah, gitu aja. Terima kasih. Bye-bye.